Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Bintang Regina Ramadhani, kelas Metro Egi 3B, dan batas 1240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ENSO dan IOD berdasarkan sumber yang tercantum dan bagaimana dampaknya di wilayah Indonesia. Di sini yang menjadi catatan adalah suhu permukaan laut pada 9 November 2025 yang masih lebih tinggi, lebih hangat daripada rata-rata di sebagian besar wilayah Australia. Suhu ini melebihi 1,2 derajat Celcius di atas rata-rata dan meluas hingga Laut Koral dan Laut Arafura. Lalu, SST atau suhu permukaan laut ini merupakan suhu terhangat kedua yang pernah tercatat di bulan Oktober. Lalu, terjadi juga peristiwa IOD negatif yang tetap aktif dengan nilai indeks terbaru menjadi minus 1,57 derajat Celcius untuk minggu yang berakhir pada 9 November. Periode negatif ini juga diperkirakan akan melemah secara bulan November dan akan kembali netral pada bulan Desember yang sejalur dengan sebagian besar model internasional yang dinilai dan siklus hidup pada IOD umumnya. Jadi untuk IOD-nya melemah dari mulai kembali ke negatif lalu mulai kembali ke netral. Begitu juga fenomena ENSO atau osilasi selatannya tetap netral namun menuju ke La Nina dengan nilai indeks SST relatif Nino 3,4 untuk yang terbaru pada 9 November adalah minus 0,84 dengan nilai berkelanjutan di bawah minus 0,8 derajat Celcius dengan pola La Nina. Di sini ada indikator seperti angin pasat, tekanan pola atmosfer di wilayah Pasifik Tengah Khatulistiwa yang menunjukkan tanda-tanda menguatnya indeks osilasi selatan menjadi 12,4, sedangkan nilai indeks osilasi selatan 90 hari 7,8 yang mengindikasikan mulai terbentuknya fase La Nina. Jadi berdasarkan link yang telah terlampir, di sini menunjukkan bahwa kondisi ENSO dan IOD di samudra di benua Australia. Jadi di sini yang pertama suhu permukaan laut SPL atau SST di sekitar benua Australia yang terus menghangat dengan suhu 1,2 derajat Celcius yang meluas ke sebagian besar Laut Koral dan Laut Arafura. Dan juga ada peristiwa IOD yang mulai melemah, yang tadinya negatif aktif dan mulai melemah selama bulan November, yang nantinya kembali netral pada bulan Desember. Ditambah dengan ENSO yang mulai tetap kembali netral, yang awalnya netral namun mulai menjadi ke La Nina. Dengan keadaan seperti ini, yaitu suhu Australia yang hangat, yang terus-menerus menghangat, lalu IOD yang dari negatif lalu mulai menjadi netral, dan juga kondisi ENSO yang netral mulai menjadi La Nina, menyebabkan beberapa fenomena iklim yang berdampak kepada Indonesia, khususnya untuk periode menjelang puncak musim hujan Desember sampai Januari. Kombinasi dari IOD negatif dan perkembangan La Nina di Indonesia menyebabkan kombinasi kuat yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas cuaca seperti curah hujan di Indonesia. Jadi menyebabkan pertama peningkatan curah hujan di atas normal atau curah hujan yang ekstrim. Karena ada kedua fenomena ini yaitu IOD negatif menuju netral dan juga
ENSO, yaitu fase La Nina menuju fase La Nina netral menuju negatif, yang menyebabkan La Nina. Ini menyebabkan pasokan uap air dan aktivitas konveksi di atas wilayah Indonesia atau benua maritim, menyebabkan pengaruh iodin negatif, yaitu suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur dekat perairan barat selatan Indonesia menjadi lebih hangat dari rata-rata. Jadi, suhu permukaan yang hangat ini meningkatkan penguapan secara signifikan dan menyediakan pasokan uap air yang melimpah ke atmosfer di sekitar Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Hal ini sangat mendorong dalam pembentukan awan hujan atau awan CB yang menunjukkan pembentukan awan konveksi yang intens. Dan juga, meskipun di sini ENSO masih netral sampai tanggal 9 November, namun adanya tren menuju La Nina ditunjukkan oleh SST atau SPL Nino 3,4 yang mencapai ambang batas SOI atau SOI yang positif kuat di atas 7. Jadi La Nina menggeser puncak konveksi global dari Pasifik Tengah menuju Pasifik Barat Indonesia, menyebabkan kondisi tekanan rendah dan sirkulasi angin yang mendukung konveksi di Indonesia. Jadi kesimpulan dari adanya fase IOD negatif menuju netral dan juga fase ENSO dari netral menuju La Nina menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan di atas rata-rata normal, terutama wilayah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan dan Sulawesi, dan juga beberapa Indonesia bagian timur. Hal ini tentunya menyebabkan risiko bencana hidrometeorologi tinggi, karena peningkatan curah hujan yang intens dan berulang secara langsung akan secara signifikan meningkatkan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi yang saya bahas seperti banjir, karena curah hujan ekstrim dalam durasi singkat atau panjang menyebabkan sungai meluap dan meningkatkan limpasan air permukaan, terutama pada daerah dataran rendah atau perkotaan yang kurang memiliki sistem drainase atau penataan tata kota yang baik. Dan juga pada daerah-daerah seperti perbukitan atau pegunungan mengakibatkan tanah longsor. Karena intensitas hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama kumulatif akan meningkatkan kejenuhan tanah dan memicu pergerakan tanah di daerah pegunungan dan perbukitan. Contoh konklusifnya seperti daerah Sumatera, Jawa Barat, dan juga Sulawesi. Selain banjir dan tanah longsor, juga menyebabkan angin kencang dan puting beliung. Aktivitas konveksi yang signifikan dan kuat, intens, menyebabkan potensi badai dan petir dan kejadian angin kencang secara lokal. Selain itu juga menyebabkan fenomena kemarau basah jika terjadi periode musim kemarau. Meskipun saat ini Indonesia itu memasuki periode musim hujan, yaitu pada puncaknya Desember hingga Februari, perlu juga dicatat bahwa kondisi iodin negatif dan La Nina yang terjadi pada periode Mei hingga Oktober itu musim kemarau. Jadi dapat menyebabkan juga fenomena kemarau basah, di mana curah hujan tetap tinggi di musim kemarau yang berdampak negatif pada sektor pertanian, seperti gagal panen komoditas yang membutuhkan periode kering, contohnya garam, tembakau, dan beberapa jenis palawija. Untuk dari catatan dari link yang sudah saya baca, di sini iodinnya negatif, yaitu minus 5,7 derajat Celcius yang menandakan aktif kuat, yang pengaruhnya pada Indonesia dalam meningkatkan curah hujan di Indonesia bagian barat. La Nina yang sedang fase berkembang ini dengan indeks minus 0,54, yaitu mendekati ambang, dan juga SOI yaitu 7, yang artinya menguat, yang sama saja seperti iodin negatif meningkatkan curah hujan di seluruh Indonesia, terutama bagian tengah dan timur. Kombinasi dari iodin negatif dan La Nina yang sedang berkembang ini menyebabkan curah hujan ekstrim dan peluang bencana banjir longsor hingga awal tahun 2006. Ini diperkuat dengan
perakiraan umum BMKG yang konsisten dengan musim hujan 2025-2026 yang diprediksi datang lebih awal dengan durasi lebih panjang. Hal ini dibutuhkan kesiapsiagaan warga terhadap bencana hidrometeorologi. Ya, baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.